Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Quran, ya, yang nama judul kitabnya adalah Tafsir Jalalain, masih surat Al-Baqarah ayat 54. Ya, coba silakan dibaca Al-Baqarah ayat 54. Satu lagi.
Satu lagi pendek tuh, terus satu lagi. Sudah. Ya, saya ulang ya bacanya. Itu Al-Baqarah ayat 54, 56, 57 berarti kan? 3 ayat ya. Yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ayat yang ke-54. Yang artinya wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa, maksudnya Nabi Musa nih ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Itu kaum Nabi Musa yang mana? Ay alladzina abadul ijla, yakni kaum Nabi Musa, orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Jadi kan ceritanya selama Nabi Musa di Gunung Turisina selama 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat, kan? Maka Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya dan dititipkannya kepada Nabi Harun alaihissalam. Nah, sekembalinya dari Gunung Turisina, mereka malah menyembah patung anak sapi ciptaan Musa Samiri. Tuh. Ya, jadi artinya mereka menyekutukan Allah. Mereka musyrik, ya. Ditinggalkan 40 hari saja oleh Nabi Musa, mereka sudah menyimpang dari jalan Allah. Artinya mereka sudah tidak beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu kata Nabi Musa kepada mereka, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kaum semua telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kalian telah menganiaya, telah zalim kepada diri kalian sendiri. Apa kezaliman yang mereka perbuat? Apa kezaliman yang kamu kerjakan? Yaitu bittihadikumul ijla. Ya. Kamu semua menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, kata Nabi Musa kepada mereka. Ya. Maka oleh karena itu patubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu semua kepada Tuhan kamu semua, ya. Kepada zat yang menciptakanmu, yaitu ay khaliqikum, yakni zat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu semua. Kamu semuanya harus bertobat, wahai kaumku.
Berhentilah daripada beribadah kepada patung anak sapi. Berhentilah daripada menyembah patung anak sapi. Bahasa kita ini seperti itu. Dengan cara apa? Faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ya, maka bunuhlah diri kalian semua. Al yaqtul bari'u minkumul mujrima, yakni supaya orang-orang yang bebas dari dosa, orang-orang yang tidak punya dosa, artinya tidak menyembah patung anak sapi dari sebagian kalian, nah itu harus membunuh orang-orang yang berdosa. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu ya, yakni orang-orang baik yang tidak berdosa membunuh orang-orang yang berdosa di antara kalian, khairul lakum inda bariikum, itu adalah lebih baik, lebih bagus menurut Sang Pencipta, menurut Allah yang menciptakan kamu semua. Nah, ya, jadi cara tobat kaum Nabi Musa, ya, cara bertobat kaum Nabi Musa dari dosa, nah ini harus dibunuh, gitu. Ini kan berat hukumannya. Ya. Jadi hukum Allah yang diberikan kepada Bani Israel, nah ini sangat berat. Berbeda dengan undang-undang Allah yang diturunkan kepada kita, ya, kepada Nabi Muhammad SAW berikut umatnya. Kenapa sangat berat? Salah satunya adalah kalau mereka bertobat dari dosa itu harus dibunuh, ya, barulah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, masya Allah, ya, sangat enteng tuh kan. Jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW sangat enteng kalau mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka cukup bertobatnya yaitu dengan menyesal. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah menyesal di dalam hati bahwasanya telah berbuat dosa. Yang kedua, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulanginya kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Terus yang ketiga, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan cukup tuh, seperti itu ya. Kalau kita nih umat Nabi Muhammad SAW, nggak usah dibunuh. Tidak seperti umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa zaman dulu, yaitu Bani Israel, ya, mereka bertobat dari satu dosa. Kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara tobatnya adalah harus dibunuh. Masya Allah. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terus fawaffaqakum li fi'li dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu semua, yaitu li fi'li dzalika, untuk berbuat demikian. Dan Allah ngutus kepadamu semua, ya, mengirimkan mendung, mengirimkan mega yang hitam, awan yang hitam. Nah, li alayau yubsira ba'dukum ba'do, supaya diantara kalian tidak bisa saling melihat, ya. Supaya sebagian kalian tidak bisa melihat sebagian yang lain. Fayarhamuhu, maka kalau kamu semuanya saling melihat, kamu semua akan saling kasihan. Sebagian kalian akan kasihan kepada sebagian yang lain. Hatta kutira minkum, sampai diantara kalian terbunuh. Nah, itu berapa banyak? Nahwu sab'ina alfan, yaitu 70.000 orang.
Tuh ya, yang dibunuh pada saat itu karena bertobat kepada Allah dari satu dosa. Dosanya apa? Menyembah patung anak sapi. Dan ketika turun perintah Allah ya, supaya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman yang tidak berdosa membunuh orang-orang yang berdosa, yaitu karena dosanya menyembah patung anak sapi. Nah, Allah kirimkan awan hitam. Ya, padahal di siang hari itu kan Allah kirimkan awan hitam sehingga di sana menjadi gelap gulita sehingga mereka tidak bisa saling melihat. Ya, yang akhirnya dibunuhlah orang-orang yang berdosa di antara mereka sebanyak 70.000 orang. Fataba alaikum, lalu Allah menerima tobat mereka ya. Allah menerima tobat kamu semua. Nah, innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima tobat dan juga maha penyayang. Ya. Jadi masya Allah ya. Jadi Bani Israel, nah itu diberikan hukum-hukum yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah yang berat, berbeda dengan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau tobat harus dibunuh itu mereka. Membayar zakat juga 25%. Itu mereka ya. Jadi perintah zakat yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mengeluarkan zakat hartanya sebanyak 25%. Kalau kita kan sedikit, umat baginda Nabi Muhammad SAW hanya sedikit sekali diwajibkan mengeluarkan zakat hartanya bagi orang-orang kaya. Berapa persen? Cuman 2,5%. Itu kan? Itu berapa kali lipat tuh Bani Israel ya harus mengeluarkan zakat. Kalau dibandingkan dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh makanya si Korun itu kan si Korun ya. Di zaman Nabi Musa bahkan itu termasuk sepupunya ya. Jadi si Korun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika turun perintah zakat dari Allah Subhanahu wa taala, karena si Korun adalah orang yang sangat kaya raya pada saat itu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membayar zakat sebanyak 25% dari hartanya dikeluarkan, diberikan kepada mustahik zakat, orang-orang yang berhak yaitu fakir miskin. Si Korun menolak ya, tidak mau, karena menurut si Korun itu kebanyakan. Naudzubillah. Ya, jadi si Korun maunya 1% saja dari hartanya yang dikeluarkan untuk bayar zakat. Ya, sehingga karena si Korun membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah memerintahkan bumi supaya bumi menelan si Korun ya, berikut harta hartanya ditelan oleh bumi ya, atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun maka itu kesebut ya, apabila ada orang mendapat harta dari dalam bumi maka disebut dengan harta karun. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Terus ayat yang selanjutnya yaitu 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, wallahu alam bimradi. Yang artinya wa id qultum, dan ingatlah kamu semuanya ketika kamu semua berkata, wa qad kharajtum ma'a Musa litaqdiru ila Allahi min ibadatil ijli wa sami'tum kalamahu.
Dan sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya kamu semua telah keluar beserta Musa. Tujuannya adalah memohon ampun, ya, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa menyembah patung anak sapi. Wasami'tum kalamahu, dan kamu semua mendengar kalamahu, ucapannya Musa, ya. Nah, kamu semua berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu Musa, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah jahratan, secara terang-terangan, secara jelas, secara nyata. Inilah kelakuan Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel minta kepada Rasulnya, minta kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, supaya mereka bisa melihat Allah dengan jelas, supaya mereka bisa melihat Allah dengan nyata, gitu kan, seperti melihat yang lainnya. Lalu setelah itu, fakhadhatkumus sha'iqah, maka mereka disamber oleh geledek. Ya, Masya Allah. Ketika mereka meminta kepada Musa alaihissalam, ingin melihat Allah, ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka disamber geledek. Masya Allah, ya. Itu kontan, tuh kan? Ya. Jadi cash siksa Allah kepada mereka, ya, karena dosa mereka Masya Allah sangat luar biasa. Ya, ingin melihat Allah, minta kepada Musa supaya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Setelah disambar geledek, mereka itu bagaimana? Pamutum. Jadi semuanya mati. Semuanya meninggal. Wa antum tangdurun, sedangkan kamu semua melihatnya. Ya, jadi Bani Israel itu adalah melihat. Melihat apa? Mahalla bikum, melihat apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat, ya, atau mereka melihat geledek menyambar mereka, kan? Nah, terus setelah mereka disambar geledek, mati semuanya. Ya. Summa basnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati, tuh semua lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia, setelah mati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu semuanya bersyukur, ya, supaya Bani Israel bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi paling bangkawarah, jadi manusia paling bangkawarah di dunia ini adalah Bani Israel. Makanya Al-Quran, Masya Allah, ya, nah ini hampir setiap surat dalam Al-Quran, nah ini mengkisahkan Bani Israel, mengkisahkan umat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Bani Israel atau orang Yahudi di zaman Nabi pun, ya, yang hidup di zaman Nabi pun, nah itu kan mereka Masya Allah sangat nakal sekali, ya, karena orang tua mereka pun, nah itu sangat nakal. Nah, sehingga pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya mereka ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, ini Allah murka kepada mereka karena mereka menginginkan yang tidak seharusnya mereka inginkan, menginginkan yang tidak layak bagi mereka, ya, karena di dunia ini kan mustahil berarti hukumnya, ya, di dunia ini mustahil. Nah, manusia atau makhluk yang lainnya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan mustahil, tidak mungkin. Yang mereka inginkan. Makanya Allah murka kepada mereka sehingga Allah ngirim geledek kepada mereka
disamberlah mereka dengan geledek ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mati semuanya. Nah, setelah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? La'lakum taskurun, supaya Bani Israel bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, di antaranya mereka setelah mati masih di dunia dihidupkan kembali, gitu kan? Jadi sebelum kiamat tuh kan mati cuma sebentar doang. Tuh, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gitu kan, supaya mereka mengambil pelajaran. Masya Allah ya. Tapi yang namanya Bani Israel terus saja bandel gitu kan. Sudah dikasih pelajaran dengan geledek gitu kan, masih bandel saja itu yang namanya Bani Israel gitu kan. Makanya Rasul itu paling banyak mengutus Nabi, paling banyak mengutus para Rasul, nah itu kepada Bani Israel ya. Jadi sebagian besar para Rasulullah, para utusan Allah adalah dari golongan Israel atau dari bangsa Israel. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya Bani Israel, bangsa Israel, nah itu sangat bandel, sangat nakal. Bahkan sekarang pun ya itu negara Israel, nah itu terus, gitu kan? Itu sangat bandel sekali. Ya sudah diprotes oleh seluruh dunia, oleh negara-negara di seluruh dunia, tetap mereka menyerang Palestina. Ya, karena sejarahnya dari zaman dulu pun Bani Israel atau bangsa Israel, nah seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu tafsir Al-Qur'an, ya tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 55, 56 sampai 57. Maaf ya, 54 dulu ya, dari 54 ya. Dari 54, 55 sampai 56 nih. Jadi selanjutnya nih habis lebaran nih paling ketemu tafsir lagi ya. Jadi nanti kita insya Allah kalau panjang umur, nah akan membuka tafsir lagi. Nah ini habis lebaran. Ya, jadi pembukaan pengajian insya Allah diawali dengan tafsir insya Allah ya kalau panjang umur. Kalau kita semua masih hidup, nah ini ingetin nih ayatnya nih ya. Jadi baru sampai 56, nanti yang selanjutnya ya insya Allah habis lebaran ayat 57. Tuh ingetin ya, karena nah ini paling sekali lagi kita ya pengajian sebelum puasa nih. Jadi pengajian yang akan datang ya insya Allah tadi Pak Yatna sudah bermusyawarah dengan saya bisik-bisik bahwasanya nanti pengajian yang akan datang itu pas tanggal 16 bulan Syaban. Jadi sekalian mengadakan acara nisfu Syaban ya, yasinan 3 kali gitu kan. Yasinan 3 kali berdoa, lalu ditutup dengan pembahasan tentang nisfu Syaban. Seperti itu ya. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan tuh, silakan ditanyakan sambil menunggu waktu Isya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sekitar tema atau di luar tema. Saya mau nanya ya, itu sebaiknya kita ibadah apa itu? Tanggal 27 bulan Rajab. Nah, itu sebenarnya yang bagus itu tanggal 27 Rajab kalau kita mau baca ya isi dengan ibadah aja lah. Tapi lebih bagus lagi kita ya mengenang sejarah Isra Mi'raj itu. Karena pas itu ya malam Senin kalau nggak salah ya. Jadi malam Senin besok tuh itu insya Allah bertepatan ya. Jadi kalau nggak salah menurut kalender, kalau kita lihat kalender, nah itu bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rajab. Nah ini persis waktu Rasul Isra Mi'raj gitu kan. Jadi Rasul ketika Isra Mi'raj dulu itu malamnya malam Senin gitu.
pada malam Senin tanggal 27 Rasul Isra Mi'raj. Cuman tahunnya yang beda. Ya, kalau tahunnya kan itu sebelum hijrah. Jadi setahun sebelum hijrah, belum ada kalender hijriah belum, ya. Itu Rasul Isra Mi'raj pada bulan Rajab tanggal 27 malam Senin, ini pas dengan besok gitu kan. Jadi jarang sekali tuh tanggal 27 bulan Rajab itu jatuh pada malam Senin. Nah, ini jarang. Tapi bulan ini pas gitu ya. Jatuhnya tanggal 27 yaitu pada malam Senin. Ya. Nah, itu diisi dengan ibadah apapun itu boleh ya, dengan zikir boleh, silakan. Sebenarnya saya kurang lupa lagi itu kan ada zikir-zikir di bulan Rajab tanggal 1 sampai 10, tanggal 11 sampai 20, tanggal 21 sampai tanggal terakhir. Itu zikirnya beda-beda, cuman karena jarang dipakai, ya saya juga lupa lagi, ya. Nah, lalu apa saja? Nah, zikir apapun boleh, silakan ya. Kita baca Quran, nah itu bagus. Lebih bagus lagi ya baca sholawat, silakan. Ya, karena ada janji Allah, gitu kan? Janji Rasul, bukan janji Allah. Janji Rasul dalam hadisnya. Nah, ketika beliau Isra Mi'raj, ya, beliau melihat sebuah sungai yang airnya, nah, lebih manis dari madu rasanya, lebih dingin dari salju, ya, lebih dingin dari es, dan lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Ya, misik akhirat. Lalu ketika Rasul bertanya, wahai Jibril, ini sungai untuk siapa nanti? Nah, Jibril menjawab, sungai ini adalah liman sholla alaika fi Rajaba. Untuk orang-orang, untuk umatmu yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Itu seperti itu ya. Jadi ini hadis Rasul. Ini janji Rasul atau janji malaikat Jibril gitu kan ketika ditanya. Nah, wah ini sungai hebat amat nih. Rasanya saja lebih manis dari madu nih. Bahasa kitanya mah seperti itu. Terus, waduh, lebih adem dari es. Masya Allah. Ya, kita panas-panas tuh kan tengah hari, minum air umpamanya yang lebih manis dari madu, yang lebih adem dari es. Masya Allah, lebih wangi lagi, wanginya luar biasa. Kan itu nikmatnya kan pasti luar biasa. Tuh. Tapi itu mah bukan untuk di dunia, ya, untuk di akhirat nanti, yaitu untuk orang-orang yang banyak-banyak bersolawat di bulan ini, bulan Rajab. Ya, ini masih ada sisa berapa hari lagi bulan Rajab. Udah, ya, perbanyak solawat. Itu udah bebas solawatnya, solawat apa saja, solawat Jibril silahkan. Salawat yang lain pun silakan, atau yang kita hafal saja. Kita hafalnya salawat apa? Nah, udah baca salawat. Ya. Jadi artinya begini, bukan hanya di bulan Rajab kita bersalawat, di bulan-bulan lain pun, nah kita harus banyak bersalawat kepada Nabi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita semua mendapatkan syafaat ya atau pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sekali di bulan Rajab. Nanti bulan Syaban lain lagi balasannya gitu kan. Sholawat di bulan Syaban itu balasannya atau pahalanya beda lagi. Gitu. Itu seperti itu ya. Jadi silahkan sholawat, itu lebih bagus ya. Karena amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah hanyalah sholawat. Ada referensinya ya. Dari kitab Kifayatul Atqiya, di sana dijelaskan. Jadi semua amal itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Nah, kecuali sholawat. Kalau sholawat mah itu nggak ada istilah ditolak oleh Allah. Nggak ada sholawat yang mardud. Semuanya makbul. Kalau yang lain ada yang makbul, ada yang mardud. Sholat ada yang makbul, ada yang mardud. Begitu pula yang lain-lainnya, zakat, puasa sama, termasuk haji ya. Ada haji makbul, ada haji mardud. Tapi kalau sholawat semuanya makbul walaupun bacanya salah. Itu tetap makbul sholawat. Walaupun umpamanya ria, baca sholawatnya ria, itu tetap makbul alias diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya kenapa? Karena alasannya Allah sangat menghargai makhluknya yang paling mulia gitu.
sangat menghormati makhluk Allah yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang bersolawat walaupun salah bacanya, ya, walaupun umpamanya sambil jalan-jalan, ya, sambil umpamanya, waduh, pengen dipuji orang, bacaan solawatnya itu tetap tidak ada istilah mardud, ya. Tapi semuanya makbul alias diterima, ya, karena Allah melihat makhluk yang paling mulia tuh, melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan karena melihat salawat kita, tapi Allah melihat siapa yang dibacakan salawat oleh kita, yaitu makhluknya yang paling mulia, seperti itu, ya. Jadi makanya itu guru sekumpul tuh, ya. Saya pernah dengar dari muridnya, dari seorang murid guru sekumpul yang mana Kalimantan, ya, Kalimantan. Nah itu beliau itu, ya, guru sekumpul itu menganjurkan sholawat yang digedein amalnya, sholawat terus setiap hari. Bahkan beliau menganjurkan itu sholawat jangan berhenti katanya. Sedang apapun, ya, lagi ngobrol kan, lagi jalan, udah sholawat terus katanya. Ini anjuran dari guru sekumpul almarhum, ya, kepada muridnya. Saya pernah ngobrol dengan seorang murid guru sekumpul. Nah itu seperti itu, guru sekumpul menganjurkan, nah udah basahilah mulut kita, lidah kita dengan bersolawat Nabi, seperti itu. Saya itu pernah dengar dari seorang ulama, kalau kita membaca sholawat itu ada 4 ini niat, gitu ya. Yang pertama niat kita karena diperintah Allah, Mereka tahu. Ya, yang kedua kita menebus haknya kanjeng Nabi. Ketiga kita minta syafaatnya kanjeng Nabi. Terus yang keempat itu kita niatkan untuk hajat kita, gitu. Nah itu juga bagus, ya, nggak apa-apa kita niat seperti itu. Tapi kalau saya itu sebelum baca salawat ini ada bacanya seperti ini, ya. Pertama baca innallaha dulu, ya. Pertama baca ayat innallaha, yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Terus baca labbaik, gitu kan. Terus baca doa Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqon li nabiyyika wa mahabbatan fi sawqan ilaihi wa ta'ziman liqadrihi. Nah itu. Nah, ini berarti 5, ya. Kalau saya tuh bahasa Arab tadi, yang pertama karena melaksanakan perintah Allah. Itu niatnya. Ya karena ada ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikanlah salam kepada Nabi dengan salam yang sebenar-benarnya. Ini perintah Allah. Yang pertama kita baca salawat karena melaksanakan perintah Allah, imtisalan yang dika. Yang kedua ditasdikon, wa tasdikon, ya, membenarkan Nabi Muhammad. Tasdik di sini adalah membenarkan, mengetikatkan, meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Wa tasdiqun wa mahabbatan fihi, dan yang ketiga karena cinta kepada Nabi, wa syauqan ilahi, dan karena rindu kepada Nabi, ya. Yang terakhir yang kelima wa ta'diman liqadrihi, karena kita mengagungkan derajat Kangjeng Nabi. Nah itu seperti itu kalau saya, ya. Jadi 5. Nah, itu silakan, ya. Dari gurunya itu bagaimana, ya. Kalau saya itu 5 tadi, ya. Yang pertama karena melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua karena membenarkan Kangjeng Nabi, yang ketiga karena cinta kepada Nabi, yang keempat karena rindu kepada Nabi, yang kelima adalah karena mengagungkan Kangjeng Nabi. Seperti itu. Diawali itu, ya. Jadi pertama kalau kita mau baca salawat, baca ayat innallaha dulu. Seperti itu. Terus kayak tadi, nah udah bahasa kita aja. Ya Allah, ya, saya niat membaca sholawat. Yang pertama karena melaksanakan perintahmu, ya Allah. Yang kedua karena membenarkan nabimu. Yang ketiga karena mencintai nabimu. Yang keempat karena rindu kepada nabimu. Yang kelima karena mengagungkan nabimu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya udah 5, ya. Kalau saya itu 5. Silakan, masih ada?
Cukup? Kalau cukup kita membaca doa kafarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.